Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kita telah membicarakan mengenai rukun atau wajib atau fardu sholat ya. Sekarang kita membicarakan mengenai perkara-perkara sunat dalam sholat ya. Imam Masyaraji mengatakan di dalam kitabnya Al-Muhadzab ya, ada 35 sunat-sunat sholat ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ya, di dalam takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram sunat ya. Yang wajibnya itu adalah takbiratul ihramnya sendiri ya. Kemudian mengangkat kedua tangan dalam ruku. Mau ruku ya, angkat kedua tangan. Kemudian bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan ya. Jadi ini ketiga-tiganya sunat mengangkat kedua tangan ya. Mengangkat kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Ada yang mangkibain, ada yang udunain ya. Digabung sama Imam Nawawi ya, telapak tangannya di mangkibain, ujung jempolnya di dekat telinga gitu ya. Ini untuk menghimpun dua hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, dua-duanya sahih. Ya. Jadi kedua seketika hendak ruku juga angkat kedua tangan, Allahu Akbar ruku. Kemudian bangkit dari rukuk mengangkat kedua tangan, Sami Allah liman hamidah. Ya, angkat dua tangan sunat, ya, sunat. Jadi kalau ditinggalkan tidak apa, sah solat sah, tapi keutamaan fadilahnya hilang gitu ya, tak dapat fadilah. Karena tidak lengkap solat itu kalau tidak ada perkara-perkara sunat. Ya. Kemudian meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Gini di atas dada ya. Wa nadhara ila mawdi sujud, dan melihat ke tempat sujud, itu juga sunat. Kemudian doa istiftah. Ada yang menyebut doa istiftah, ada yang menyebut istiftah, ada yang menyebut iftitah, ada yang menyebut doa istiftah, sama semua. Istiftah ya, ada yang pakai Allahu Akbar kabira, ada yang wajahtu, semua betul ya. Mau melakukan hanya Allahu Akbar kabira saja cukup, ada hadisnya. Mau sampai wajahtu wajahiyya, sampai nanti wa atubu ilaik ya, panjang nih wajahtu wajahiyya ya. Kalau sholatnya menjadi makmum, kadang-kadang nggak cukup ya waktu itu, takut akhirnya dipotong tinggal setengah ya, sampai wana minal muslimin ya. Padahal setelah itu doa ya. Kalau sampai wana minal muslimin ini pujian kepada Allah dan takrir aja, doanya nggak ada. Doanya itu dimulai dari Allah mantal maliku la ilaha illa anta kan, mulai dari situ ikrar dulu, kemudian nanti fahfili dambi junubi jami'ah. Nah itu doa ya. Sehingga disebut doa iftitah ya, doa istiftah atau doa iftitah. Itu sunat. Kemudian ta'awudz membaca Al-Quran ya, Al-Fatihah, ta'awudz itu sunat. Kemudian takmin. Nah, takmin ini fadilahnya besar ya, sunat. Kadang-kadang imam meninggalkannya rugi ya, karena kalau bersepakat, bersesuaian, serentak antara imam, makmum dan malaikat, serentak takminnya, mengucapkan amin serentak ketiga-tiganya, orang-orangnya akan diampuni dosanya oleh Allah ya. Kemudian membaca surat setelah Fatihah sunat ya. Ada yang ditunjukkan oleh Rasulullah nanti ya, sholat maghrib, isya, subuh, asar ya. Subuh Jumat pagi disunatkan membaca Al-Quran surah Sajadah dan surat Al-Insan ya. Ada sujud tilawah di sana ya. Kemudian menjaharkan bacaan, mensirkan bacaan, itu sunat ya. Kalau ada orang sholat asar dia menjaharkan bacaan, boleh karena sunat ya. Tidak batal, tidak ya.
Tapi kadang-kadang kita heran karena nggak tahu ya. Saya dulu pernah jadi makmum gitu ya. Kawan jadi imam gitu. Itu sholat zuhur apa sholat asar. Tiba-tiba dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita di belakang kebingungan karena tak paham ya. Padahal itu sunat, tidak mengapa ya. Sah sholatnya sah ya. Kecuali dia baca bukan Al-Quran, nah itu tidak sah. Kemudian takbir selain takbiratul ihram, takbir intiqalat ya. Tadi takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir bangkit dari sujud, itu takbir intiqal, jadi takbir yang sunat. Kemudian tasmi, mengucapkan sami Allah liman hamidah, sunat ya. Kemudian tahmid di dalam mengangkat berdiri dari ruku ya. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu ya. Anda mengucapkan Rabbana lakal hamdu, makmum mengucapkan itu sunat ya. Kemudian tasbih dalam ruku sunat ya. Tasbih dalam sujud sunat ya. Meletakkan tangan di antara meletakkan tangan di lutut ketika ruku sunat ya. Punggung dan leher itu jangan dilengkungkan tapi diluruskan, sunat ketika ruku ya. Jadi kalau ruku tangannya itu di lutut, kemudian punggungnya diluruskan ya. Itu sunat ya. Kemudian memulai wal bidatu birukbah tsumma bilal fi sujud. Kemudian memulai turunnya lutut ya. Kalau mau sujud turun dulu lutut, kemudian tangan. Tapi ada riwayat yang lain tangan dulu baru sujud, tangan dulu baru lutut ya. Dua-dua betul, dua-dua hadisnya sahih. Tergantung keadaan seorang ya. Apalagi kalau lututnya sakit, mana bisa dia lutut dulu langsung terguling jatuh ya. Tergantung kondisi. Kalau dia kuat masih muda, tangan dulu. Kalau dia lutut dulu. Tapi kalau dia udah tua, sakit lututnya ya, dia masih mau sujud dulu tangannya turun ya. Kalau yang muda-muda ini masih kuat, masih energik ya, lututnya dulu turun. Dua-dua betul ya, itu sunat. Jadi meletakkan hidung ketika sujud juga sunat. Jadi ini hidung sujud ya, sunat ya. Dan kelihatan sempurna sujudnya kalau hidung ikut sujud. Tapi kalau kepala, apalagi ujung kepala, kadang ada orang sujud tuh dengan tempat tumbuh rambutnya. Sujud tuh dahi ya, dahi. Mulai dari atas sini nih sampai ke atas sini ya. Sampai yang tidak ada rambut tuh, itu dahi. Nah itu dari sini sampai sini, pokoknya seluas inilah ya. Dahi, hidung itu sunat dia sujud ya. Kemudian merenggangkan ya antara paha dengan perut ya. Jadi tidak nempel paha di perut ketika sujud dan ruku, kecuali perempuan ya. Kecuali perempuan, kalau dia sujud dia dekatkanlah untuk menutup auratnya ya. Makanya perempuan itu disunahkan bagi telekung lah kalau sholat ya. Jangan jangan nampak bentuk badan tuh. Kalau nampak bentuk badan dia tidak menutup aurat, tidak sah sholatnya ya. Ada orang-orang ini kan, orang perempuan ini banyak, bukan sedikit, ramai ya. Dia sholat seenaknya aja selamba gitu ya. Dia tidak tidak menutup bentuk badannya ya. Tutuplah aurat tuh. Tangan pun termasuk aurat kan. Jangan sampai nampak itu ya, bentuk-bentuk lekuk-lekuk tubuh tuh. Tutup dia. Jadi disunahkan bagi pakaian yang longgar gitu, tidak menampakkan bentuk badan. Jadi tadi memisahkan di antara kalau ruku ya, kalau ruku itu siku itu dipisahkan dari badan perut gitu, jangan nempel. Jadi siku itu jangan nempel di paha, jangan nempel di perut ya. Kalau laki-laki itu, kalau perempuan pun sama ya. Kalau dia pakai telekung, kalau pakai telekung nggak nampak ya, jadi dia jauhkan siku itu dari paha dan perut. Tapi kalau sujud sama juga ya, sujud juga gitu, siku itu jangan nempel di paha, jangan nempel di perut, sunat nih ya, sunat ya.
Kemudian juga gitu perut ya, ketika sujud jangan perut itu nempel di paha. Paha itu buat dia tegak lurus ya dengan tanah ya. Jadi jangan terlalu condong ke belakang, jangan terlalu condong ke depan gitu ya. Kadang-kadang orang condong ke depan sampai mau kayak terjengkang gitu ya. Jangan. Nampak tidak bagus gitu kan. Coba kalau sujud pahanya terlampau condong ke depan kayak orang mau terjengkang gitu kan, ditendang dari bawah, pum, jatuh gitu. Jangan. Jadi sujud pahanya tegak lurus kalau bisa dengan tanah, tidak terlampau ke belakang, tidak terlampau ke depan, tegak lurus dengan tangan. Nampak dia sempurna sujudnya ya. Kemudian doa dalam duduk di antara dua sujud ya. Juga Rabbih firli warham itu sunat ya. Kemudian duduk istirahat. Jadi ketika dia sujud yang kedua mau bangkit rakaat yang kedua atau rakaat keempat, dia duduk sekejap tuh ya. Itu sunat gitu. Kalau tak dilakukan tidak apa-apa. Tapi Rasulullah melakukannya, ada nanti kita bahas ya satu persatu. Kemudian meletakkan tangan ya ketika mau bangkit dari duduk rehat tadi ya, duduk istirahat tadi. Kan mau sujud, setelah sujud kedua itu kan mau bangkit ke rakaat kedua. Ya, duduk sekejap, kemudian kedua telapak tangan itu mencecah tanah gitu ya. Cecah tanah untuk berdiri ke rakaat kedua, itu sunat ya. Kemudian duduk tawaruk. Cara duduknya duduk tawaruk ya, bukan duduk iftirosh. Duduk tawaruk itu sunat. Duduk tawaruk ketika akhir sholat ya, ketika mau tasyahud akhir ya, itu duduk tawaruk namanya ya. Duduk kaki kiri itu, telapak kaki itu masuk di bawah kaki kanan kan, kaki kanannya telapak kaki naik ya, naik diangkat gitu dengan jari menghadap ke kiblat gitu. Pantatnya duduk gitu ya. Dia duduk tawaruk gitu kan. Itu sunat ya. Kemudian duduk iftirosh di seluruh duduk ya. Itu sunat, duduk di antara dua sujud, duduk iftirosh namanya ya. Di duduk iftirosh itu duduk di antara dua sujud. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas paha ya, kanan ya, makbudoh, digenggam ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir ya. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk kanan ketika tasyahud ya, ketika asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Itu sunat ya, berisyarat dengan telunjuk nih. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Itu sunat. Kemudian meletakkan tangan kiri di kaki di paha kiri ya. Dibentangkan gitu ya. Jangan digenggam, kalau yang kanan digenggam gini, genggam. Jadi ketika mau tasyahud ya, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, nah, baru dia bergerak illallah tuh ya. Dari illallah gitu. Illallah itu dia naik telunjuk tuh ya. Kemudian yang kiri itu di atas paha menghadap gini ke kiblat gitu ya. Jadi gini. Kemudian tasyahud awal itu sunat ya. Kemudian salawat atas Nabi ya, salam di dalam tasyahud awal ya, itu sunat. Salawat atas keluarga Rasulullah, keluarga Nabi SAW dalam tasyahud akhir, itu sunat. Doa di akhir sholat sunat. Kunut dalam sholat subuh sunat ya. Mengucapkan salam yang kedua sunat. Niat salam kepada hadirin itu juga sunat. Itu 35 ya. Itu kata Imam Asyraji. Komentar Imam Nawawi ya, Imam Nawawi mengatakan sebetulnya yang disebutkan oleh Imam Asyraji itu masih banyak lagi yang belum disebut ya. Masih banyak lagi ya, lebih sebetulnya dari 35 ya. Masih ada lagi ya. Contohnya apa? Contohnya membuka jari tangan nih ketika Allahu Akbar kan, bukan menggenggam gini tapi dibuka gitu ya.
Jadi Allah dibuka gitu kan. Allahu Akbar. Bukan gini, bukan juga di tengah. Sunatnya dibuka. Ini sunat ya, sunat dibuka, direnggangkan. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian juga membuka ini jari-jari ketika di lutut ruku ya. Dibuka juga. Kemudian ketika sujud diginikan, diratakan rapatkan ini menghadap kiblat ya. Itu sunat ya. Kemudian juga jari-jari kaki ketika sujud dia menghadap kepada kiblat ya, ditekuk jari kaki itu menghadap kiblat ketika sujud ya. Itu sunat. Kemudian menjadikan kedua tangan ketika sujud itu sejajar dengan bahu ya. Jadi gini, sejajar dia dengan bahu, sujud di bawah gitu ya. Jadi telapak tangan ini sejajar dengan bahu ya. Sama dengan ketika takbiratul ihram ya. Itu juga sunat ya. Kemudian bersandar kepada tangan itu ya. Ketika sujud ini ditahan dengan tangan gitu ya. Kepala tangan ada 7 anggota sujud kan. Jadi bersandar kepada kedua telapak tangan. Doa dalam sujud juga sunat ya. Kemudian menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada gitu ya. Ketika setelah takbiratul ihram meletakkan ini sunat. Jadi sunat ini ya, meletakkan di atas dada. Jadi letak di sini sunat gitu ya. Di dada dia, di atas dada. Melewati pusat ya, di atas dada lah gitu ya. Tapi ke kiri karena ada kolbu di sana. Sebetulnya hikmahnya menjaga kolbu ya dari godaan setan. Karena setan ini begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia akan menggoda. Jadi jagalah kolbu itu supaya tidak digoda oleh setan. Itu hikmah ya. Kemudian menjaharkan takmin amin, itu sunat dalam sholat yang jahar ya. Jangan diam saja ya. Sunat itu, sunat fadilahnya besar. Kalau bersesuaian dengan takminah imam dan malaikat, diampuni dosa-dosanya ya. Susah diampuni dosa ini ya. Banyak cara tapi orang kadang-kadang tidak tahu ya. Kemudian menghadap kanan ke kiri ketika taslim itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kanan itu sunat ya. Bukan wajib, yang wajibnya salam. Ya. Ini Imam Nawawi mengatakan menghadap kanan Assalamualaikum warahmatullahi. Hadap kanan sunat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Hadap kiri sunat, menghadap kanan, menghadap kiri. Gak buat ke kanan gak apa-apa, asal salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Sah soalnya sah karena yang wajib tadi apa? Salam. Tapi kalau tak menghadap kanan tak ada kiri, tidak melakukan yang sunat, hilang fadilah, hilang keutamaan. Jadi lebih utama ada keutamaan dia menghadap kanan ya, karena melihat kepada jamaah. Kan ada hablum minallah, hablum minannas. Dan setelah hablum minallah, kita akan hablum minannas dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Karena kanan kiri ada orang, ada makmum di sana. Kita sebetulnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya, hakikatnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kalau assalamualaikum ya, kepada manusia kan, bukan kepada hantu ya. Pada orang di sebelah kanan ada makmum, sebelah kiri ada makmum. Jadi sunatnya menjawab salam tersebut setelah makmum mengucapkan salam. Ya. Jadi ketika makmum telah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat dia menjawab salam imam tadi. Waalaikumsalam. Dalam kolbu aja ya. Kalau nggak dalam kolbu terdengar sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Banyak lah ya, banyak yang tidak mungkin disebut satu persatu. Itulah sunat. Kemudian sunat itu dibagi dua, sunat abad dan sunat hayat. Sunat abad itu ada 6. Sunat abad ini, sunat abad ya.
alif ba, ain, alif dot. Ab'ad ada 6. Kalau ditinggalkan dia sujud sahwi. Yang pertama kunut dalam sholat subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian kunut dalam witir ya. Kunut witir itu juga sunat ab'ad. Kemudian berdiri dalam kunut itu juga sunat ab'ad. Kemudian tasyahud awal itu sunat ab'ad. Duduk di dalam tasyahud awal itu sunat. Yang kelima sholawat atas Nabi dalam tasyahud awal itu kalau dikatakan sunat ya. Kalau enggak ya tidak gitu ya. Yang keenam tadi apa? Yang keenam salawat atas keluarga Nabi SAW dalam tasyahud awal. Itu kalau dikatakan sunat lah ya. Wallahu a'lam ya. Itulah sunat-sunat dalam sholat. Kalau sunat hayat selain sunat ab'ad yang banyak tadi ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.